Halo, Assalamualaikum. Oke, kita mulai ya. Sambil menunggu teman yang lain datang, kita mulai dulu aja supaya efektif waktunya. Oke, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan belajar apa? Kecerdasan numerik ya. Oke. Kita akan bahas 15 soal yang sudah dikerjakan mungkin. Oke, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Oke, eh, langsung saja ya, kita akan membahas eh, soal-soal. Gimana sih? Ini sudah kalian kerjakan di grup. Nanti kalau misalkan ada yang masuk terus saya nggak tahu, nanti bisa dikasih tahu ya untuk ACC biar mereka bisa ikut, biar yang lain bisa ikut zoom-nya. Oke, sekarang kita mulai pembahasannya dari nomor satu. Di soal nomor satu ini bentuknya ada pecahan dan desimal. Perkalian dan pembagian. Supaya mudah, kalau ada soal tentang eh, pecahan dan tentang desimal, kita buat semuanya menjadi desimal supaya mudah dihitungnya. Kenapa kok nggak dibuat pecahan? Salah. Dibuat pecahan maksudnya. Kalau dibuat desimal nanti susah ngitungnya gitu ya. Jadi yang nomor satu ini, yang 4/2/3. 4/2/3 ditambah, dibagi 1,4 kali 0,9. Kita jadikan pecahan, berarti yang 4/2/3 jadi pecahan biasa ya. 4 dikali 3 ditambah 2, yaitu 12. Tambah 2 berarti 14/3 dibagi. Karena di belakang komanya ada satu angka, ini juga satu angka, maka nanti nolnya 1. 14/10 dikali 9/10. Oke. Nah, karena ini adalah pembagian, maka nanti yang kedua ini kita balik. 14/3 jadi perkalian, 10-nya jadi di atas, per 14 dikali 9/10. Oke. Nah, ini bisa kita sederhanakan atas dengan bawah ya. 10 dengan 10, 14 dengan 14, kemudian 3 dengan 9. Yang ini 3, ini 1. Nah, maka hasilnya adalah 3. Berarti jawabannya yang C. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung. Karena saya tidak bisa membaca chat Zoom sambil ini ya, mengerjakan soalnya. Gitu. Tidak ada pertanyaan ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini, 1250% itu sama dengan berapa? Kita buat pecahan. Masih ingat ya, kalau eh ini tuh desimal apa? Oh, ini desimal ternyata. Ini koma ya harusnya ya. Berarti itu harusnya 1,250
persen. Ini ya. Nah, terus ini berarti sama dengan 1,25 per 100. Gini. Ini nggak ada jawabannya ini. Yang nomor 2. Kalau di kunci jawaban itu kayak gini. 1250% itu sama dengan 1250 per 1000. Bukan ya? Harusnya per 100 ya. Kalau misalkan ini adalah ribuan, berarti itu harusnya 1250 per 100 atau sama dengan 125 per 10 atau sama dengan 12,5 per 10 atau sama dengan 12,1 per 2. Tapi di sini salah. 12 benar ya? Bentar Kak, nomor 2 itu tadi saya nyari sih sebenarnya. Berapa? Dapat dapat berapa ya? Bentar ya Kak. Ya udah, tar lagi Ya, aja saya saya nyari itunya. Apa dah? Bukunya. Tar lagi saya ituin lagi. oke. Oke. Ini kalau misalkan kita memandang ini ribuan ya. Ini yang pertama. Ini yang di pekunci, yang di pembahasan. Ini pembahasan itu salah kayaknya. Oke, ini yang di pembahasan. Nah, terus kalau misalkan kita ini adalah desimal. Kalau desimal berarti 1,25 per 100 atau 125 per 100 per 100 gini ya. Maka hasilnya 125 per 100 dikali 5.000. 1 per 100 gini ya. Sama aja. Namanya 125 per 10.000. Ini berarti lebih nggak mungkin. Berarti kemungkinan hasilnya yang ini. Gimana tadi? Ngerjainnya udah ketemu belum? Oh iya Kak, itu di soal itu bukan persen tapi per mil. Per mil. Saya Kak, bentar. Per Ini mil. saya. Iya, per mil. Soalnya persen, terus ada buletan di sebelah kanan tuh kecil, di sebelahnya. Persen tuh kan, ini nggak bisa nulis ya Kak saya. Gimana ya caranya? Nah, Oke, di coba. buletan Coba, coba. kecil-kecil yang Sekarang, bawah yang kanan. Kenapa Kak? sekarang bisa tulis. Oh iya, ya bentar. Kayak gini Coba. Kak. Satu, oh, s- satu per... kok nggak bisa? Oh, satu... ya ampun. Bentar ya Kak. Iya, nggak apa-apa. Ini satu... kok 1,5 sih? Satu, dua, lima, puluh. Oh, satu. Ini titik. Nah, ini gini. Itu. Ini ada buletan lagi di kecil di sini, Kak. Oh, di sini nggak ada Eh, ya. Itu di mana? Di soal ya? iya di soal. Jadi itu Oh, per mil kan. Nah, kalau per mil ini kan katanya itu oh. setara dengan 125%. Jadi kalau seratus dua Mm-mm. puluh lima persen, 125 dibagi 100, terus disederhanakan jadi 5/4. Mm-mm. Jadi satu Jadi satu per empat satu ya satu per jawabannya empat. ya. Ya betul, Kak. Oke, oke, terima kasih. Berarti Baik, ini Kak. soalnya yang salah. Berarti harusnya per mil ya. Ada 01 lagi. Di sini. Minus. Betul, Kak. Oke. Ya berarti
Satu, ya, 1, 2, 50 per 1000 gini ya. Tahu sama dengan 1, 250 per 1000. Nolnya kita sederhanakan. 25-nya dengan 100 kita bagi ini 1, ini 4. Sama caranya. 1, 1/4. Kalau disederhanakan semuanya juga boleh. Oke, berarti jawabannya yang D. Oke, yang D. Oke, nomor 2 ada yang ingin tanyakan? Bisa ya? Kita lanjut ke nomor 3. Oke, di nomor 3 ini ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan, dan ada pembagian. Masih ingat cara menyelesaikannya? Kalau ada perkalian, pembagian, pengurangan, yang dikerjakan yang pertama adalah yang dikurung. Dikurung itu dikerjakan pertama. Terus yang kedua baru pembagian atau perkalian. Terus yang ketiga baru penjumlahan atau pengurangan gitu ya. Nah, dari sini berarti negatif 3 kali 2 ditambah 19 dikurangi negatif 20 dibagi 4 itu yang di dalam kurung kita kerjakan dulu. Hasilnya negatif 6 ditambah 19 dikurangi negatif 20 dibagi 4 yaitu negatif 5. Oke, maka hasilnya negatif 6 ditambah 19 adalah 13. Nah, ini tandanya karena negatif berdampingan jadi plus 5. Ya, ini jadi plus. Maka hasilnya adalah 18 atau yang eh udah ya. Jadi kalian harus mengerjakan 15 soal ini dalam waktu 15 menit ya. Gitu. Oke. Ini bisa ya, nomor 3 ya. Terus kita lanjut ke nomor 4. Perbandingan uang Lina dan uang Malik adalah 4:9. Jika selisih uang mereka adalah 300.000, maka jumlah uang mereka adalah, oke, di sini kata kuncinya ada di mana? Coba, di selisih. Maka kita tulis Lina dibanding Malik itu sama dengan 4:9. Karena selisih, maka perbandingannya kita kurangkan. Yang besar dikurangi yang kecil. 9 kurangi 4 sama dengan 5. Terus yang dicari adalah jumlah uang mereka. Oke, kita cari satu-satu dulu. Misalkan yang pertama adalah Lina gitu ya. Lina itu perbandingannya adalah 4. Maka 4 per 5 atau selisihnya dikali uang selisih mereka yaitu 300.000. Nah, ini disederhanakan. 30 dibagi 5, ini 1, yang ini 6. Berarti 4 kali 6 yaitu 24, 240.000. Nah, sekarang yang uang Malik. Uang Malik sama dengan 9 per 4 dikali 300.000. Sama ya, dikali selisihnya. Disederhanakan, kok 4 sih? 5, selisihnya kan 5. Oke, per 5. Maka disederhanakan ini dibagi 5, 1, bagi 5, 6. Maka hasilnya adalah 9 kali 60.000 atau 540.000. Maka jumlah uang mereka adalah 240.000 ditambah 540.000 atau sama dengan 780.000. Oke. Maka jawabannya yang E. Nah, untuk mengerjakan soal ini sebenarnya ada cara yang lebih cepat.
Jadi kita langsung mencari jumlahnya. Itu kan di sampingnya ya. Ini. Ini kan selisih, selisih kan 9 kurangi 4. Karena yang dicari adalah jumlah uang, maka tinggal kita jumlahkan aja perbandingannya. Jumlah sama dengan 4 ditambah 9 atau sama dengan 13. Maka uang mereka itu adalah jumlahnya atau 13 per selisihnya yaitu 5 dikali 6 berapa? 300.000. Dikali 300.000. Nah, 5-nya ini kita sederhanakan, ini 6. Nah, hasilnya sama 3 kali 6, 13 kali 16 yaitu 780.000. Gini ya. Jadi bisa menggunakan cara yang dihitung satu-satu atau bisa menggunakan cara yang langsung aja. Nanti kalau misalkan yang diketahui di soal adalah jika jumlah uang mereka ya udah berarti jumlah, berarti per yang bawah itu adalah jumlahnya gitu. Jadi ada dua cara, bisa kalian pilih. Kalau untuk lebih efektif menggunakan cara yang kedua karena kita mau menghemat waktu gitu ya. Oke, nomor 4 apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Oke, saya cek Zoom. Ada yang masuk enggak? Oh, enggak. Oke. Oke, kita lanjut ya ke nomor 5. Bu Sinta akan membuat denah rumah berukuran 120 kali 75. Jika skala denah yang digunakan adalah 1:300, maka ukuran rumah pada denah adalah oke. Kalau misalkan di perbandingan itu tinggal kita lihat aja. Di sini satuannya adalah meter. Ya, ini satuannya meter, terus yang di sini satuannya sentimeter. Berarti nanti tinggal kita bagi meter ini dengan skalanya. Tapi kalau satuannya sentimeter, itu tinggal kita kalikan dengan skalanya. Ingat ya, kalau satuannya cm itu dikali skala, ini biar cepet aja. Terus kalau meter, berarti dibagi skala. Meter atau kilometer, dibagi. Ya. Dibagi skala. Nih ya. Nah, sekarang kalau kita mau mencari ukuran yang sebenarnya pada denah, berarti kita harus mencari panjangnya terlebih dahulu. Panjang aslinya adalah 120 meter. Berarti panjang pada peta tinggal kita kalikan dengan skalanya. 120. Oh, jadi jadikan sentimeter dulu ya. Dibagi. Gini, biar nggak bingung. Bentar. Ini digeser. Kalau sentimeter ke meter, terus yang ini ke sentimeter. Oke. Nah, karena ini yang bawah dari meter ke sentimeter, maka dia dibagi skala. 120 meternya kita jadikan sentimeter dulu. Maka nolnya ditambah 2 ya. Maka 12.000. Maka panjang pada peta adalah 12.000 dibagi 300. Nolnya kita sederhanakan. 2 terus 12 dengan 3. 1 ini 4. Maka hasilnya adalah 40 cm. Karena 40 cm, maka jawaban C, D, dan E kita eliminasi. Kita fokus ke A dan B. Terus lebar pada peta berarti lebarnya dulu. Lebarnya adalah 75 meter. Kita jadikan cm tambah 02. Maka
lebar pada petanya adalah 7.500 dibagi 300. Nah, nolnya kita sederhanakan. 75 dibagi 3 adalah berapa? 25 ya. 25. Maka ini hasilnya adalah 25 cm. Maka jawabannya yang A. Itu ya. 40 dan 25. Oke. Kalau kita mau mencari pakai segitiga yang JPJS itu boleh. Jadi kalau di skala yang atas itu JP, yang bawah adalah S sama JS. Pakai ini juga boleh. Tapi kalau saya, karena sering terbalik-balik ya, saya lebih suka pakai yang ini karena ini lebih mudah untuk diingat. Pokoknya kalau satuannya menurun, berarti dibagi. Kalau satuannya menaik, berarti dikali. Gitu. Oke. Nomor 5, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa ya? Oke, kalau tidak ada, berarti kita lanjut ke nomor 6. Brian, bentar. Brian membeli sebuah sepeda motor setengah pakai seharga 18 juta. Kemudian sepeda motor diperbaiki dengan biaya perbaikan 4 juta. Sepeda motor tersebut dijual kembali dengan harga 27.500.000. Persentase keuntungan yang diperoleh. Oke, berarti kita harus cari apanya dulu, modalnya ya. Modalnya adalah 18 juta ditambah biaya perbaikannya yaitu 4 juta. Maka modalnya adalah 22 juta. Nah, dijual seharga 27.500 berarti kita cari untungnya. Untungnya adalah 27.500.000 dikurangi 22 juta atau untungnya adalah 5.500.000 ya. 5.500.000. Nah, sekarang kita mau mencari persentasenya. Kalau mau mencari persentase berarti persentase untung. Berarti keuntungannya dibagi modal dikali 100%. Nah, untungnya adalah 5.500.000 dibagi modal. Modalnya 22 juta kali 100%. Oke. Nah, nolnya kita sederhanakan. Ini 3, ini 2, ini 2. 55 dibagi 5. Ini 11. Oh, dibagi 11 aja ya. Bagi 11. Ini 5 dibagi 11, ini 2. Terus ini nolnya. Nah, maka hasilnya adalah 50/2% atau sama dengan 25%. Maka persentasenya keuntungannya adalah 25%. Jawabannya yang D. Saya ada yang ingin tanyakan sebelum kita lanjut nomor 7? Aman? Oke. Nomor 7. Sebuah truk mengangkut bahan material sebesar 5 ton berupa pasir. 5 ton pasir, batu bata, dan batu krosok. Jika berat pasir adalah 25 kuintal, batu bata 1.500 kilo, berapakah batu krosok?
Berarti kalau mau mencari batu krosok, tinggal kita kurangkan aja ya. Berarti totalnya dikurangi berat pasir, dikurangi berat bata. Nah, totalnya adalah 5 ton dikurangi 25 kuintal dikurangi 1.500 kilogram. Masih ingat? 1 ton itu sama dengan, oh ini satuannya macam-macam. Kita jadikan kilo aja ya. Berarti 1 ton adalah 1.000 kilogram. Terus 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Nah, maka kalau 5 ton berarti 5 kali 1.000, yaitu 5.000 dikurangi 25 kali 100, 2.500 dikurangi 1.500 sama dengan 1.000 ya. 1.000 kilogram atau sama dengan 1 ton. Maka jawabannya yang A, yang 1 ton. Oke, apakah ada pertanyaan? Mengkonversi satuan mudah ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 8. Volume sebuah kaleng adalah 21 desimeter per kubik. Karena bocor dalam waktu seperempat jam, volume tersisa 15,5 desimeter kubik. Debit kebocoran kaleng adalah, oke, sekarang kita cari dulu volumenya. Volume kebocoran. Kalau volume kebocoran berarti volume kaleng dikurangi volume sisa. Volume kalengnya adalah 21 desimeter kubik dikurangi volume sisanya 15,5 desimeter kubik, atau hasilnya adalah 4,5 desimeter kubik, atau turun 1 dikali 1.000 ya, berarti 4.500 cm kubik. Karena di sini pilihannya cm kubik, m kubik sama liter. 1 liter itu sama aja 1 desimeter kubik gitu ya. Oke, sekarang kita cari debitnya. Debitnya berarti volume dibagi waktu. Volumenya adalah 4.500 cm kubik, dibagi waktunya adalah, oh ini menit ya belakangnya ya. Berarti kita ubah jamnya menjadi menit dulu. Oke. 1/4 jam berarti sama dengan 1/4 kali 60 menit. Atau sama dengan 15 menit. Nah, maka ini kita bagi dengan 15 menit. Atau sama dengan, ini 1, ini 3 ya. 300 cm kubik per menit. Jawabannya yang A. Kalau misalkan pakai desimeter, boleh pakai desimeter. Oh, nggak ada di situ. Misalkan pakai liter ya. Kan desimeter sama aja liter tuh. Berarti misalkan debitnya sama dengan volume dibagi waktu. Nah, volumenya adalah 4,5. Waktunya sama. Itu menit semua ya. 15. Ini menit. 4,5 dibagi 15. 0,3. Loh, kok ada juga jawabannya? Liter per menit. Ini juga bisa nih, yang E. Ya kan? Ini bisa juga yang E, ini berarti jawabannya double.
Coba kita cek ke meter kubik ya. Oh enggak, kalau meter kubik pasti salah. Karena liter aja 0,3. Hmm, mm-mm. Iya nih ada yang salah nih. Oke, jadi karena satuannya berbeda-beda, mungkin ini salah yang membuat soal aja sih. Oke gitu ya. Kalau misalkan nanti ketemu soal kayak gini, dipilih yang menurut kalian paling mudah untuk membagi. Terus kalau udah ketemu, nggak usah ngecek yang lain. Karena pasti soalnya bener, nggak mungkin ada jawabannya yang double. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 9. Masih mengkonversi 2,5 dasawarsa. Seingat kemarin, dasawarsa, 1 dasawarsa itu sama dengan 10 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun, terus 1 lustrum itu sama dengan 5 tahun. Berarti kalau 2,5 dasawarsa ditambah 2 windu ditambah 3 lustrum, tinggal kita kalikan ya, berarti 2,5 kali 10 ditambah 2 kali 8 ditambah 3 kali 5. Ya, berarti ini 25 ditambah 16 ditambah 15 sama dengan 56 tahun. Maka jawabannya yang D. Oke. Oh, mudah ya, bisa ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 10 kalau tidak ada yang ingin ditanyakan. Nomor 10, sebelah kolam ikan berbentuk persegi panjang dengan panjang sisi 28 cm. Nah, ini kan dari sentimeter ke meter ya. Maka tinggal kita kalikan dengan skalanya. Ini yang dicari adalah kelilingnya. Berarti panjangnya itu tinggal kita kali. Panjangnya berarti, oh kita cari sisinya. Oh ternyata dia persegi guys. Berarti sisinya itu sama dengan 28 kali 100. 28 cm. Centimeter kali 100 atau sama dengan 2800 cm. Kita jadikan meter, nolnya hilang 2 berarti 28 meter. Yang dicari adalah keliling. Keliling persegi. Oke gini ya. Kalau kalian diminta untuk mencari keliling, yang namanya keliling itu adalah yang mengelilingi bangunnya. Nah, karena panjang sisinya adalah 28, dia mengelilinginya berapa kali? 1, 2, 3, 4. Mengelilinginya 4 kali. Berarti tinggal 4 kali 28. Atau sama dengan 112 meter. Jawabannya yang B. Itu mudah ya. Kalau misalkan keliling persegi gimana? Sama aja. Misalkan nih ya persegi. Nah, keliling itu adalah yang mengelilingi. Yang panjangnya 2 kali, lebarnya 2 kali. Makanya rumusnya 2 kali panjang sama
tambah lebar. Nah, kalau segitiga sama juga. Yang namanya keliling itu ya sisi-sisinya ini semuanya ditambah. Kalau kalian lupa rumusnya, kalian tinggal menjumlahkan semua sisinya ini. Nih, ini tinggal kalian jumlahkan. Itu ya. Oke. Nomor 10 ada pertanyaan? Kalau misalnya Enggak. yang trapesium tuh kan ada tuh dua. Trapesium 4 juga ya, Kak? Mm-mm. Kalau trapesium kayak gini. Kayak gini kan. Sama aja kalau mau mencari keliling berarti tinggal kita jumlahkan semuanya. Pinggir-pinggirnya ini. Apa Pokoknya ya? semua Kak, bentuk ini gitu berarti, itu ah, apa? oh, misalnya ada 5 sisi gitu, berarti kita 5 dikali berapa gitu ya, Kak? Tergantung sisinya panjangnya sama atau enggak. Kalau Oh, panjangnya sama, iya 5 kali berapa gitu. heeh. Misalkan sisinya gini sama semua 6 kayak gini. Oh ya, Kak, itu Semuanya mah. sama. Nah, Nah, 6 berarti ini tinggal 6 kali 6. Tapi kalau misalkan sisinya panjangnya beda-beda, misalkan sama-sama 6 nih, tapi sininya segini, terus ininya segini, terus bawahnya gini, terus ini. Nah, nah misalkan yang sama panjangnya ini sama ini, sama ini. Nah, ini beda. Yang ini misalkan dua, yang ini empat, ini empat, ini empat. Nah, kalau mencari keliling, dia tinggal dijumlahkan aja semuanya, pinggir-pinggirnya ini, gitu. Jadi kalian lupa rumusnya tuh nggak apa-apa kalau keliling, masih aman, gitu ya. Ada lagi? baik, Kak, terima kasih. Eh, Berarti kan 4 dikali 2 dikali 4, 4 dikali 2 4 kan dikali dikali, 2 8 kali 4 gitu, Kak. ditambah dong. Oh, ditambah. Oh, berarti Ya kan 4 ditambah mengelilingi. 2. Oh iya, Mm-mm. iya, ampun. 4 ditambah 4 dikali 8 kok. 4 ditambah 2. 4 ditambah 2, Mm-mm. 8. Ditambah. Tambah Mm-mm. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4, Betul. 16. Gitu ya, Kak? Mm-mm. Oh, baik, Kak, Pokoknya baik, Kak. keliling itu selalu ditambah, Baik, Kak, terima gitu ya. kasih. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11 ini sama seperti tadi ya, berarti kita harus mengerjakan yang ada di dalam kurungnya dulu. Ya, kita tulis dulu soalnya 25 kali 3 ditambah 3 kali negatif 1 dikurangi 2 kali 0. 25 kali 3, 75 ditambah 3 kali negatif 1 adalah negatif 3 dikurangi 2 kali 0 adalah 0. Maka karena ini tandanya berbeda, jadi tandanya nanti pengurangan. 75 dikurangi 3 atau hasilnya adalah 72. Jawabannya yang A. Kayak gini ya. Mudah sih ini ya. Oke. Yang perlu diingat cuman kalau misalkan ada negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Negatif dikali positif itu hasilnya negatif. Positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Yang, eh, ini kok sama-sama negatif. Ini plus sama plus ya. Oke. Yang tandanya sama, dia menghasilkan positif. Gitu. Kalau keduanya negatif jadi positif, keduanya positif tetap positif. Gitu ya. Ini untuk perkalian. Dan pembagian ya sama. Berlaku juga. Pemba... Ya, mana tadi? Pembagian. Oke, nomor 11. Ada yang ingin ditanyakan?
Aman? Oke, kalau aman kita lanjut ke nomor 12. Pembangunan sebuah jembatan dapat diselesaikan 16 hari oleh 24 pekerja. Jika penyelesaiannya dipercepat menjadi 12 hari, maka pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah, oke, kalau ada perbandingan, kita buat dua kotak supaya dia mudah untuk dibandingkan. Yang pertama adalah apa itu? Pekerja. Yang kedua adalah waktu menyelesaikan. Yang pertama pekerjanya berapa? 24 ya. Akan menyelesaikan dalam waktu 16 hari. Ternyata dipercepat menjadi 12 hari. Maka pekerjanya berapa? Misalkan ini X. Kalau misalkan waktunya berkurang, semakin cepat, maka pekerjanya harus ditambah biar makin cepat. Nah, karena yang satu bertambah dan satu berkurang, maka dia adalah perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai karena satunya naik, satunya turun. Nah, cara menyelesaikannya adalah atas kali atas, bawah kali bawah. Tahu sama dengan 24 kali 16 sama dengan X kali 12. Nah, kita akan mencari X. Berarti 24-nya dengan 12 kita sederhanakan. Ini 1, ini 2. Maka nilai X-nya adalah 32. Berarti jawabannya, oh tambahan ya. Nah, karena pekerjaannya harus 32, maka tambahannya adalah 32 dikurangi 24 atau butuh 8 orang tambahan. Jawabannya yang C. Oke. Nomor 12. Bisa? Masih ingat ya yang kemarin ya, kalau perbandingan senilai itu lurus atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau yang senilai baru disilang. Oke, bisa kita lanjut nomor 13. Sebuah bak penampungan air memiliki volume 616 liter. Akan diisi air menggunakan kran. Jika kecepatan rata-rata kran adalah 8 liter per menit, maka bak akan terisi penuh setelah. Oke, berarti yang kita cari adalah waktu. Waktunya ya. Waktu, berarti waktu adalah volume dibagi debit. Kalau kalian lupa, debit itu sama dengan volume, pakai segitiga ya boleh. Pakai J, K, W. Nah, J-nya ini kalau di debit V, terus D, W gitu ya. Maka kalau mau mencari waktu, berarti volume dibagi debit. Volumenya adalah 616 liter. Debitnya adalah 8 liter per menit. Nah, ini satuannya liter sama liter. Terus 616 dibagi 8 adalah 77 menit. Karena di jawaban tidak ada, ini kita buat jadi jam. Kita kurangi 60, berarti 1 jam. Sisanya adalah 17 menit. Maka jawabannya yang D. Bisa ya? Ada pertanyaan? Per 13? Aman? Mandong. Oke, kita lanjut ke nomor 14.
Nomor 14, 375% dikurangi 2,5 dikali 1/2/3. Oke, biar mudah. Pokoknya kalau ada soal yang campur-campur kayak gini, kita buat menjadi pecahan. Nah, yang pertama berarti 375 per 100. Ini kita pindah. Oke, kita buat pecahan. Berarti ini sama dengan 375 per 100 dikurangi 25 per 10 dikali 5/3. Nah, yang dikerjakan adalah yang perkalian dulu ini ya. Berarti kita selesaikan 5 dengan 10, ini 2, ini 1. Tinggal kita kalikan sama dengan 375 dibagi 100 dikurangi 25 per 6 atau sama dengan ini kita bagi 25 jadi 4, yang ini kita bagi 25 jadi 15. Nah, maka 15 per 4 dikurangi 25 per 6. KPK-nya berapa? 12 ya. 15 kali 3, 45 dikurangi 25 kali 2. Berarti sisanya negatif 5/12. Hasilnya yang D. Oke, kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Misalkan bagian menjumlahkannya, mencari KPK-nya, atau apa gitu, silakan ditanyakan ya, yang belum paham. Oke, gimana? Lanjut ke nomor 15. Nomor terakhir. Terakhir, ini harusnya 15 ya. Harga pembelian sebuah kaos adalah 50.000. Kaos dijual kembali dengan keuntungan 15%. Maka hasil penjualan 100 kaos adalah, oke, kita cari untungnya dulu. Untungnya adalah 15 per 100 dikali 50.000. Nah, ini nolnya kita sederhanakan. Sisanya adalah 7.500 ya. Nah, maka harga jualnya itu adalah 50.000 ditambah 7.500 atau sama dengan 57.500. Terus penjualan 100 kaos. Berarti tinggal kita kalikan 5, 7, 500 dikali 100 atau sama dengan 5.750.000. Jawabannya yang B. Oke, ada pertanyaan? Mudah ya. Eh, waktu kita masih 30 menit, masih setengah jam lagi. Kan pengen ngerjain soal latihan atau udah? Kan ini kita udah bahas 15 soal ya. Terus gimana teman-teman mau lanjut untuk latihan tambahan karena kan ini masih 30 menit atau selesai ininya lesnya. Boleh kasih soal dari kakaknya. Oke. Oke, karena masih ada waktu, coba tak carikan soal ya. Ntar. Soal-soal yang mirip mungkin. Ntar.
Hmm, kita coba yang halaman enggak. Enam. Oke, kita coba satu-satu soal dulu. Oke, silakan coba dikerjakan. Mungkin 2 menit atau 3 menit. Ini agak rumit ya. Kita pakai eliminasi juga soalnya. Tapi nggak apa-apa, kita coba.
Kayak gimana? Nemu nggak? Ada yang sudah? Belum? Atau kita bahas? Kita bahas ya. Nomor 46. Ini karena soalnya agak susah dikit. Oke, kita akan mencari C per B. Yang diketahui adalah A per B plus C plus D. Dan A per C plus B plus D. Yang pertama, kita tulis dulu. Kan A per B ditambah C per D itu sama dengan 16. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Berarti penyebutnya jadi apa? B kali D ya. Berarti yang atas jadi A kali D ditambah B kali C sama dengan 16. Nah, ini kita kalikan silang. Berarti AD Bentar, Kak. plus Itu BC yang ya. kok bisa AD tambah BC per BD? Oh, gini. Kan kalau misalkan kita mau menyamakan penyebut, di bawahnya ya. Ini penyebutnya jadi yang bawah ya. Yang bawah dikalikan kan kalau mau mencari penyebut atau KPK-nya. KPK-nya adalah B kali D. Nah, B kali D ini, B kali D kalau dibagi B, hasilnya adalah D, ya kan? B-nya habis. Maka sisanya adalah D kali A. Ditambah yang sama yang satunya. B kali D dibagi D, sisanya yang B. Maka sisanya kita tulis B kali C sama dengan 16. Nah, ini baru kita kalikan silang. Sama yang bawahnya ya, lanjutannya yang bawahnya ini. Oke, maka 16 BD atau BC sama dengan 16 BD dikurangi AD. Ini persamaan yang pertama. Nah, sekarang kita cek yang pertama. Yang kedua tuh sampingnya. A per C sama ditambah B per D sama dengan 36 dengan cara yang sama. Berarti ini KPK-nya adalah yang bawah dikalikan, yaitu CD dibagi C sisanya D kali A ditambah CD bagi D sisanya C kali B sama dengan 36 atau AD tambah BC sama dengan CD sama dengan per CD sama dengan 36 atau BC BC kita kalikan silang Kak, AD pelan-pelan plus yang oke. atas, yang saya masih belum paham sama yang D kali A tambah C kali B per CD. Tapi yang CD sudah paham, cuma atasnya aja yang belum. Sama aja yang atas. Kalau misalkan kita punya 2 per 3 ditambah 1/4. Kan kita cari KPK-nya dulu ya. KPK-nya berapa? 3 kali 4 kan? Sama. Berarti kalau yang ini, yang bawah itu B dan D. Berarti kalau mau mencari KPK dikalikan. Ini dikalikan sama. Nah, dah. Kalau sudah, terus 3 kali 4 kan 12. 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Dikali atasnya 2. Ditambah 3 kali 4 bagi 4. 4-nya kan habis, tinggal 3 kali 1. Nah, ini sama. Ini 3, ini 3, ini 4, ini 4. Ini B, ini B, ini D, ini D. Jadi tinggal disilang. Sama seperti yang bawah yang C. KPK-nya adalah hasil perkalian yang bawah. Ini hasil perkalian yang bawah. Ya. Oh, ya ngerti dah, Kak. Makasih, Kak. Oke. Nah, ini berarti AD ditambah BC sama dengan 36 kali
CD. Nah, kita buat sama-sama BC. BC-nya sama dengan 36. CD dikurangi AD. Ini persamaan yang kedua. Kenapa kok ambilnya BC, Kak? Iya, biar sama. Ya, ini BC, ini sama dengan BC. Kalau sudah sama, nanti kita buat dia menjadi sama dengan, saya bentar ini dihapus dulu. Nah, ini dihapus dulu. Nah, gini. Berarti sekarang kita tulis BC sama dengan BC. BC di persamaan kedua sama dengan BC di persamaan ke satu. BC yang persamaan ke satu adalah 16 BD dikurangi AD, dan BC di persamaan yang kedua adalah yang bawah, 36 CD kurangi AD. Nah, sekarang AD-nya kita pindah ke dalam satu ruas yang sama. Berarti 16 BD sama dengan 36 CD dikurangi AD. Karena pindah ruas, yang ini pindah ke sini jadi positif. Nah, karena jadi positif, maka plus AD. Nah, karena jadi positif, ini dikurang, ini habis. Maka sisanya 16 BD sama dengan 36 CD. Oke. Ini keduanya ada D-nya, berarti kita ini 16 ya. 16. 16. Nah, karena sama-sama ada D-nya, D-nya kita coret juga. Kita hilangkan. Berarti sisanya adalah 16B sama dengan 36C. Yang diminta adalah C dibagi B. Berarti B-nya kita pindah ke sini, angkanya kita pindah ke sini yang satu. Kalau kita pindah karena ini perkalian, jadi pembagian yang ini C per B, yang kanan 16 per 36. Kita sederhanakan, yang atas kita bagi dengan 4, yang bawah kita bagi dengan 4, 9. Atau C per B-nya itu hasilnya adalah 4 per 9. Jawabannya yang B. Begitu. Intinya kita membuat persamaan baru ini sama-sama BC sama dengan yang ini juga BC sama dengan gitu ya. Boleh nggak kalau AD sama dengan? Boleh. Karena dua-duanya ada AD-nya. Boleh. Gitu. Ini nomor 46. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita coba latihan lagi. Nanti bisa dipelajari lagi. Nanti filenya bisa saya kirim. Oke, sekarang kita coba nomor 43. Oke, coba dikerjakan dulu ya, nomor 43 ya. 3 menit sampai 20.15.
Sudah ketemu belum? Nomor 43. Udah nemu. 0,6 bukan. Iya, betul. Caranya gimana? Dijadikan pecahan atau langsung pembagian desimal? Dan siapa yang jawab? Leodi ya? Mana Leodi kamu ngerjain ya? Jadi ini bisa dikerjakan dengan berbagai cara, tergantung teman-teman pengen cepet ngerjainnya yang pakai apa. Kalau saya sih sebenarnya lebih suka menggunakan pecahannya. Jadi desimalnya dibuat jadi pecahan supaya tidak ada miss dalam komanya desimalnya. Oke. Oke. Tapi ini karena angkanya semuanya berbeda, bisa kita abaikan sebenarnya desimalnya. Atau kalau mau kita tuliskan, berarti 1125 per, karena ada 4 angka, 10.000 dibagi 45 per 100 ditambah 2275 per 10.000 dibagi 65 per 100. Oke, karena ini pembagian berarti kita balik menjadi perkalian 1125 per 100 per 10.000 dikali 100 per 45 ditambah 2275 per 10.000 dikali 100 per 65. Nah, ini kita sederhanakan nolnya. Bolehnya menyederhanakan dengan yang perkalian ya. Ini kita kurung biar nggak salah menyilang. Nah, ini 2, ini juga kita coret 2. Sekarang kita sederhanakan 1125 dibagi dengan 45. Ini 1 yang atas 25. Yang ini 2275 dibagi 65. Yang ini 35, yang bawah 1. Maka hasilnya adalah 25 per 100 ditambah 35 per 100 atau sama dengan 60 per 100 atau kita buat desimal menjadi 0,60. Berarti jawabannya yang D. Betul, Leodi. Oke, betul ya. Sekarang kita coba lagi. Karena masih ada waktu, kita coba lagi nomor berapa ya? Kita lihat. Kita coba nomor 44 bisa ya? Atau nggak apa-apa deh, 44 biar semakin terampil menghitung. Oke, boleh dicoba.
Oke, udah nemu belum? Pecahan, Kak. Dibuat desimal. Bisa nggak? Dari pecahan membuat desimal bisa nggak? Leodi. Dan yang lain yang masih ada di Zoom. Oh, tinggal Leodi aja. Nggak apa-apa ya, Leodi ya. Semangat ya. Oke, kita bahas aja Leodi. Berarti ini sama aja 875 per 1000 dibagi 25 per 100 ditambah 44 per 100 dibagi 275 per 100 ini ya. Nah, ini tinggal kita silang sama seperti tadi 875 per 1000 dikali 100 per 25 ditambah 44 per 100 dikali 275 kebalik. 100 per 275 atau kita sederhanakan nolnya kita coret, ini nolnya kita coret. Oke, 875 dibagi 25 35 ya. 35 ini 1. Terus 44 sama 275 bisa disederhanakan nggak? Atau kita tulis dulu. Berarti ini 35 per 10 ditambah 44 per 275. 35 jadikan desimal 3,5. 44 per 275 jadikan desimal. Kalau menjadikan desimal berarti gini ya, 44 dibagi 275. Karena tambah 0 berarti atasnya kasih 0. 1 ya. Berarti 275. Kita kurangkan. Ini 5. Terus 3 berarti 6. Terus 3 kurangi 2, 1. 1650. Berarti kita kali dengan 6. 6 kali 5, 0, 3, 4, 2, 5. Iya bener ya. Berarti 0. Berarti ini 0,16. Ini 0,16. Jika kita jumlahkan hasilnya adalah 3,66. Menjumlahkan desimal itu komanya harus sejajar gini ya. 0,16 bagi 6. 6 ini 3. Maka hasilnya adalah ini. 3,66. Yang C. eh saya pengen satu soal lagi dan ini bisa dikerjakan dengan menggunakan cara cepat ya. Soalnya adalah pecahan dalam bentuk pangkat. Mungkin kalau misalkan bukan yang ini. Kalau misalkan besok keluar, kita coba soal yang hot. Oke, nomor 50. Boleh dicoba 2 menit dulu. Oke, bentar. Masih ada Leo dia. Oke. Nanti bisa kita kerjakan dengan cara yang cepat banget ini. Boleh coba dikerjakan dulu.
Oke, udah nemu belum Leodi? Lalu kita bahas ya. Takut gak bisa. Bisa-bisa. Oke, kita bahas. Ini cara yang cukup mind blowing. Jadi kalau misalkan Leodi pernah ingat di materi aljabar dulu itu ada kayak gini. Kalau ada A kuadrat dikurangi atau huruf kecil deh, biar ingat. Biasanya pakai huruf kecil. Kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka hasilnya adalah A plus B dikali A kurangi B. Oke, ingat ya. Ini dari mana? Ini asal muasalnya itu gini, A min B, A gini, ini dikalikan A plus B kali A min B. Kalau dikalikan satu-satu, A kali A itu A pangkat 2, A kali B itu min AB, B kali A itu plus AB, B kali B itu min B kuadrat. Karena ini habis, ini 0, maka hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Nah, inilah kenapa kok si A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Nah, ini kita pakai untuk mengerjakan soal nomor 50. Yang depan ini adalah A kuadrat, yang belakang adalah B kuadrat. Sehingga yang nomor 50 ini, 524, ini bisa kita bagi dua ya. Kuadrat kurangi 476 per 2 kuadrat itu sama aja 524 dibagi 2 berapa? Coba kita pakai kalkulator. 524 dibagi 2 adalah 262 kuadrat dikurangi 476 dibagi 2 itu adalah 238 kuadrat. Nah, kita pakai sifat yang ini. Yang belakang A plus B. Yang depan ini 262 ini adalah A, 238 adalah B. Maka hasilnya adalah 262 ditambah 238 dikali 262. Aduh, kurang geser ini. 262 dikurangi 238. Nah, 262 ditambah 238 adalah 500 dikali 262 dikurangi 238 adalah 24. Maka hasilnya adalah 500 kali 24. Hasilnya 12.000. Gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti kamu ketemu sama soal yang bentuknya titik-titik kuadrat dikurangi titik-titik kuadrat, kamu tinggal pakai cara cepat ini. Cara yang ini. Depan kurangi belakang tambah kali depan tambah belakang gitu ya. Berarti ini jawabannya yang A, nomor 50. Oke, ada pertanyaan? Ini sudah 8:30. Belum, Kak. Oke. Oke, Leodi. Kalau belum ada, oke, kita akhiri ya pertemuan kita pada malam hari ini. Karena tadi kita buka dengan berdoa, mari kita tutup dengan berdoa juga. Berdoa dipersilahkan. Oke, terima kasih. Semoga sukses, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan ruangan, Leodi. Oke.